bukan main ya. Jadi Kang Ocha nggak nyangka bahwa kerinduan terhadap barang-barang jadul itu masih ada ya. Masih ada. Artinya kalau lihat secara yang lebih luas lagi, kerinduan terhadap budaya Sunda. Iya, budaya juga. Ya. Nah, justru ini Kang Ocha sebagai pemerhati jadi mencoba membaca, mengklasifikasi angklung yang pertama tuh apa. Halo Jadulers, balik lagi nih di channelnya Judul Jadul, tempat kalian bernostalgia dan sekaligus bisa mengedukasi. Hari ini Judul Jadul dapat narasumber yaitu pemerhati budaya dengan Kang siapa? Kang Ocha. Kang Ocha. Kalau Kang Ocha ini arsitek guys. Nah, bisa diceritain nggak sih pemerhati budaya tuh kayak gimana sih? Iya. Terima kasih Neng Alin yang cantik. Jadi pemerhati budaya itu begini. Dulu waktu Kang Ocha kuliah arsitektur, mencoba menemukan apa sih yang dimaksud dengan arsitektur Sunda. Nah, jadi dicari-cari, ternyata arsitek itu adalah wujud dari budaya. Wujud. Jadi kalau budaya begini, arsiteknya begini. Budaya begini, arsitekturnya begini. Nah, itu akhirnya terpaksa menggali budaya Sunda. Karena judulnya Arsitektur Sunda. Nah, pengalaman-pengalaman itu menemukan beberapa hal yang cukup dinamis ya. Yang walaupun sampai sekarang S2 saya tetap di situ mengenai Balai Nyungcung di Masjid Tatar Sunda. Hanya di sini yang perlu diketahui bagaimana budaya Sunda ini membentuk kepada arsitekturnya. Karena budaya ini cakupannya luas, yang kata Kuncharaningrat terdiri dari 7 unsur, mulai dari religinya, seninya, ilmu pengetahuan, teknologi, terus bahasa, terus dari segi mata pencaharian. Nah, dari 7 unsur itu baru kelihatan, oh beginilah budaya itu. Nah, jadi sangat luas, sehingga bagaimana bisa menyimpulkan suatu arsitektur, ternyata itu adalah kehidupan masyarakat Sunda yang terwujud ke dalam bentuk arsitektur. Tapi karena budaya ini memang cakupannya sangat luas, muncul beberapa hambatan. Kenapa? Budaya yang tahun berapa? Budaya yang masa mana? Nah, terpaksa menggali lagi, lanjut. Sampai akhirnya juga menemukan kalender Sunda. Acara untuk hari ini. Ya, nah jadi saya tuh berdialog rapat dengan almarhum Mbah Ali. Karena Mbah Ali itu 9 tahun meneliti kalender Sunda, menghabiskan 9 komputer. Jadi betapa sulit rumitnya beliau tuh menemukan kalender Sunda. Namun karena hanya sekedar wacana-wacana, Kang Ocha kesal juga, mana barangnya. Ya, jadi akhirnya ya alhamdulillah tahun 2005 Kang Ocha dengan tim mencetak kalender Sunda. Nah, setelah dicetak baru orang bisa tahu, oh ini barangnya kalender Sunda itu. Jadi 2005. Oh, berarti udah lama ya? Cukup lumayan. Berapa tahun ya? Hampir 17 tahun ya. 17 tahun. Nah, cuman sekarang yang menjadi kendala itu, apakah kalender ini hanya sekedar pajangan? Ya. Oh, ini bagus, taruh di dinding, udah aja. Orang-orang tidak mengerti. Padahal kalender itu, menurut Merriam-Webster, mengandung 4 unsur atau 4 aspek. Pertama mengenai astronomi, pergerakan benda-benda angkasa. Kedua mengenai astrologi, bagaimana dampak pergerakan benda angkasa itu. Ketiga mengenai astral, dunia lain. Astral ya. Keempat horoskop. Bagaimana bisa memprediksi minggu ini. Ya kalau di
tempat lain kan sebutnya dengan bintang Cancer, minggu ini, ya, pacarnya ini. Nah kan warnanya ini. Nah itu horoskop. Nah jadi kebetulan tanggal-tanggal horoskop itu sama sistemnya dengan kalender Candrakala Sunda. Makanya kan kalau horoskop tuh 17 April sampai 18 Mei, jadi bukan bulan utuh kan ya. Kadang-kadang selalu pertengahan bulan. Itu sama dengan penanggalan Candrakala Sunda, penanggalan bulan. Padahal mereka itu memakai Masehi. Nah, di situ mulai terbentuk bahwa bagaimana kalender ini dapat bermanfaat bagi bermanfaat, tidak hanya sekedar pajangan. Jadi dengan 4 unsur ini, Mbah Ali sudah mencoba menggali sebagian besar. Karena kalender itu kan terdiri dari 3 sistem, kalender bulan, candrakala. Sedangkan dari unsur arsitektur sendiri, bagaimana budaya yang muncul pada zaman dulu, jadulnya. Gimana jadulnya? Nah, jadi ada 2 cerita. Pertama, bagaimana arsitektur tradisional dan bagaimana arsitektur mengenai keraton atau istana yang elitnya. Nah, gitu ya. Nah, kalau arsitektur tradisional itu bisa dibentuk dalam 3 kelas. Yang pertama, menyatakan bahwa arsitektur adalah musik yang dibekukan. Architecture is a frozen music. Nah, menurut Goethe demikian. Kenapa dibekukan? Karena mau menyangkut nada, irama, warna, ya, itulah arsitektur. Nah, dapat saya simpulkan beberapa hasil diskusi. Ternyata ada 3 jenis bangunan arsitektur Sunda. Yang pertama disebut dengan Saung Ranggon. Saung Ranggon itu semuanya nama burung ya. Saung Ranggon, Julangapak, Galudrangupuk. Itu semua nama burung itu. Itu nama burung itu? Artinya? Baru denger. Iya, jadi Ranggon itu dari rangkong. Ya. Burung yang ini besar. Oh iya. Paruhnya besar. Di Birma namanya Renggun. Ya, ini kita Ranggon. Nah, jadi Saung Ranggon itu iramanya sama dengan ketuk tilu jaipongan. Iramanya. Jadi bebas bentuknya tuh. Ya, pokoknya tapi mengikuti pola yang sama. Bagaimana bagian atas, kepala, bagian badan, depan kaki itu sama semua prinsipnya. Jadi sama dengan ketuk tilu jaipongan, Julangapak. Itu rumah-rumah rakyat itu bebas banget. Ya. Yang kedua sudah mulai tersusun. Namanya Julangapak. Julang tuh, manuk julang tuh burung camar. Ya, burung camar itu langsung dia. Ya. Ya kan? Yang nyanyi orang Bogor kan? Siapa? Nah, yang orang Bogor. Orang jadul dong harus tahu tuh orang Bogor. Komen di bawah ya guys. Iya. Panduwinata. Vina Panduwinata. Iya kan? Kebetulan orang Bogor, orang Panaragan. Kang Ocha orang Bogor. Oh, Bogor asli. Ya. Lahir sampai lulus SMA di Bogor. Kuliahnya di mana? Di Bandung. Kuliah di Bandung. S2-nya juga. Universitas Parahyangan. Ketemu orang Bandung. Jadi mungkin di Bandung ya. Alhamdulillah. Nah, itu tadi Julangapak ya. Yang terakhir itu sama dengan Kaca Pisuling, Tembang Cianjuran. Nah gitu ya. Kalau ya, jadi lebih lembut ya. Dan yang paling tinggi grade-nya adalah Galudrangupuk. Kalau lihat bangunan ITB Aula Barat kurang lebih demikian. Oh, bentuknya sama. Ya, megah kan? Nah, jadi sekarang fungsinya kalau tadi Saung Ranggon itu rakyat. Kalau Julangapak untuk para petinggi. Tapi kalau Galudrangupuk itu untuk pejabat tinggi. Keraton lah, ya.
bupati atau gedung DPRD. Itu yang kira-kira bisa kita temukan dalam sistem susunan struktur bangunan di arsitektur Sunda. Sedangkan masalah keratonnya, ya Sunda kan ini kan Pakuan Pajajaran, ya. Pakuan Pajajaran itu nama ibu kota kerajaan Sunda. Jadi tapi karena sering disebut Pajajaran, jadi sudah sering disebut, ya itulah jadinya Keraton Pajajaran. Jadi Pakuan Pajajaran itu nama puseur dayeuh kerajaan Sunda, atau lebih jadulnya Kadatuan Sunda. Ya, lebih jadulnya, ini ngomong jadulnya. Nah, dengan demikian bisa kita ketahui bahwa budaya yang kita selami ini masih banyak yang belum kita temukan secara utuh. Contoh, kalender Sunda aja sudah hilang 500 tahun yang lalu. Yang jadul kita munculkan kembali. Ya, menjadi barang aneh kan? Iya, lupa juga ya. Bukan orang tua sudah lupa. Kalau lupa kan pernah tahu, ini nggak tahu. Iya kan. Orang-orang tua nggak tahu, oh Sunda punya kalender ya. Oke. Nah, makanya hasil penggalian pahala ini kita coba terus dipromot. Sementara begitu mungkin, Neng Alin. Saya mau nanya, ada nggak sih pengalaman tentang permainan jadul misalnya nih? Oh, Atau apa gitu, misalnya kayak lampu cempor. kalau lampu semprong itu kan lampu ya. Iya sih. Iya. Jadi kalau jadul itu mulai dari mainan anak-anak, alat-alat rumah tangga, dan beberapa kesenian. Iya, kesenian. Ya. Nah, jadi kita bisa melihat kelompok mana nih gitu. Kalau Kang Ocha karena memang termasuk orang jadul juga. Pernah mengalami itu karena zaman Bung Karno, Kang Ocha sudah pernah nyanyi di Istana Bogor. Oh, gitu. Di depan Bung Karno dan Putri Jepang, Kaisar Akihito, ya gitu ya. Nah, jadi zaman dulu tuh yang pernah tahu apa permainan jadul? Yang Alin pernah tahu? Misalnya Katanya ada museumnya museum, atau koleksi. ada koleksi. Apa aja itu? Di kantor tuh ada, di tempat di Oh, di kantor. Oh ya? Dia tuh sebenarnya apa ya, kayak Sudah berapa lah? jualan ya, jualan. Oh, jualan. Ya, jadi kita tuh mengembangkan, bukan mengembangkan ya, apa sih namanya? Kayak mengenalkan ke masyarakat. Ya, mengingatkan kembali ke masyarakat. Laku gitu? Bukan main Pak, lakunya. Jadi Yang bener. Bahkan ada booth-boothnya sendiri itu di mall-mall Jabodetabek tuh udah ada 11 booth di mall-mall itu, kayak di CCM. Oh ya? Di apa tuh ya? Kayak botanis. Apa aja yang dijual? Yang dijual tuh kayak makanan, Oh, makanan, ya. terus Ya, alat-alat gamelan. kayak setrikaan zaman dulu tuh yang pakai arang Oh. masih ada Pak, itu ternyata. Laku itu? Ada ya, laku. Jadi Bukan. Kok nggak nyangka ya barang-barang jadul disukai? nah, justru itu. Jadi yang pendirinya ini awalnya guru kreatif, cuman Oh, dia bikin ini sendiri dari guru kreatif itu, dia bikin lagi judul jadul ini. wih, Itu jadi hebat. Salut. ya, jadi kayak Jadi- makanan sebenarnya di warung di pasar tuh masih ada ya, tapi di mall nggak ada kan. Iya. Jadi dia tuh dijual ke mall gitu loh, dengan bukan Oh, iya, iya. bukan harganya ya, biasanya kan makanan murah dibeli gitu kan. Nah, ini kan dari nilai dari makanannya ini, oh ini makanan zaman dulu atau mainan zaman dulu. Laku tuh laku karena enak atau memang barang antik dianggapnya? Ya mungkin yang Oh. gitu, berarti gitu. Jadi kayak Iya. main-mainan anak kecil. Jadi biasanya tuh bapaknya datang bawa anaknya nih, Dek, dulu bapak main ini kayak gitu. Oh iya, Kayak gitu. ada semacam memori. Berarti bapaknya sama ibunya dong yang rindu. Iya, dan diajarin ke anaknya Iya. gitu. Dan kita juga ada jualan online juga kayak di Shopee, Lazada, Tokopedia kayak gitu tuh Ada? Ada. Dan toko kita juga adanya di Panduraya, kalau nanti Bapak mau main nih misalnya Oh, di iya? Bogor, di Panduraya. Bukan main ya. Jadi Kang Ocha nggak nyangka bahwa kerinduan Iya, terhadap barang-barang jadul itu masih ada ya. masih ada. Artinya kalau lihat secara yang lebih luas lagi, kerinduan terhadap budaya Sunda. Iya, budaya juga. Ya. Nah, justru ini Kang Ocha sebagai pemerhati jadi mencoba membaca, mengklasifikasi
angklung yang pertama tuh apa? Nah, itu. Ya, itu kesenian dulunya itu adalah dasar untuk penampilan ritual. Oh, untuk ritual awalnya. Ya, itu sedunia. Nah, Jadi nyanyian sama tarian dan beberapa alat pukul itu dulu untuk ritual. Ya, jadi dibantu mulai dari hanya suara, terus dengan alat bantu. Nah, dulu dengan bambu. Karena yang ada di alam sekitar itu bambu. Iya. Padahal kita sudah mengenal yang namanya peradaban metalurgi, Apa itu? logam. Oh, logam. Ya, bikin kujang, Oh, iya. bikin keris. Kalau untuk keseniannya apa? Gamelan. Iya. Yang pada waktu itu di dunia lain belum ada. Kita sudah mengenal seni musik dalam metalurgi dan juga peralatan dari logam dengan zaman yang setara di dunia luar itu belum ada. Jadi betapa canggihnya bangsa kita Nusantara sudah dalam posisi mengenal metalurgi. Ya, jadi kata orang bilang dulu kita orangnya primitif sebagainya. Wah, itu bohong banget. Katanya animisme, dinamisme, bohong banget. Bangsa kita dulu sudah berketuhanan yang Maha Esa. Kalau orang Baduy nyebutnya Sang Hyang Kresa, yang Maha Berkehendak. Sang Hyang Kresa, Batara Kresa, Kresa jadi Kresna, Kresana. Jadi ke dunia wayang munculnya itu penampilannya ya. Wayang juga ada. jadul juga ya. Jadul. Cuman kapan itu wayang mulai muncul? Iya, itu. Orang-orang mengklaim dari India. Karena Mahabharata Ramayana itu cerita India katanya. Padahal itu salah besar. Karena wayang itu dari kita. Ada yang namanya wayang Purwa. Nggak ada di India wayang Purwa. Purwa itu purba. Terus wayang satu lagi, zaman Dewa Nagari tidak ada juga itu. Ini dua yang jadul-jadul pisan itu. Itu sudah puluhan ribu tahun yang lalu. Dan juga di kalender Sunda ada 30 nama wuku ya, dari buku Sinta untuk buku kembali kalender ya, buku Landep, buku Ukir. Sinta itu apa? Nama wayang kan? Nama wayang. Dewi Sinta, Ramayana itu sudah ada 17.000 tahun yang lalu. Jadi tidak betul dari Mahabharata Ramayana itu. Semua dari kita. Yang namanya Tantrayana, Mahayana, Budayana. Yana itu artinya ajaran. Ya. Sundayana, Ramayana. Ya. Bukan tempat belanja ya. Nah, bukan mall. Ya. Nah itu, jadi orang-orang itu masih nggak pede ya, bahwa itu semuanya berasal dari Nusantara budaya itu. Kata siapa kita dulu budaya primitif, animisme, dinamisme, dan penuh dengan raksasa-raksasa yang pemakan manusia itu benar-benar kita dibohongin, dibohongin. Kira-kira gitu. Dari kita. Jadi itu sudah dibuktikan oleh ahli DNA bahwa asal muasal darah itu from Sundaland. Sundaland adalah Asia Tenggara, bukan Jawa Barat. Bukan ya. Sundaland itu adalah dataran Sunda sebelum terpisah-pisah jadi pulau karena iklim kutub mencair menjadi pulau-pulau. Jadi kita saudara dengan Muang Thai, saudara dengan Malaysia. Memang dulu satu daratan, ya, serumpun. Jadi mau Malaysia, mau Australia, pokoknya mah Sia itu kita serumpun dulu. Singapura gitu. Juga kan ya? Oh iya, Singapura kan dulu namanya Tumasik. Tumasik? Ya, dari Tasik Tumasik. Tulis, tinulis, dan berarti itu sistem Tasik itu. Jadi ya itulah, karena kita sudah ada rantai terputus mengenai sejarah bangsa-bangsa Nusantara, orang-orang taunya
kita dipecah-pecah oleh provinsi, padahal dulu satu kesatuan budaya. Kira-kira kayak gitu, Neng Alin. Jadi mudah-mudahan Kang Ocha doakan ini tim ataupun LSM Judul Jadul bisa terus menyimpan ya artefak-artefak yang jadul, yang memang rentang waktunya itu tidak zaman Belanda doang gitu, tidak sekedar abad 18 ya, tapi kita sudah punya kerajaan atau kedutaan sejak abad kedua, namanya Salakanagara ya, tertua se-Indonesia. Nah, jadi Judul Jadul nanti juga harus paham sejarah ya. Jadi Kang Ocha doakan tim ini terus tidak bosan untuk menggali akar budaya. Iya, segitu aja dari Judul Jadul, podcast pertama dari Judul Jadul. Terima kasih sudah menonton dari awal sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Sampurasun.